Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hastuti. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita bisa hadir di tempat atau ruangan ini guna untuk melakukan proses belajar. Terlebih dahulu, sebelum saya memulai materi teks eksposisi ini saya ingin menanyakan kabar kalian bagaimana, apa baik-baik saja? Ya, alhamdulillah kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Saya akan menampilkan sebuah materi tentang teks eksposisi itu. Teks eksposisi itu yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam bentuk teks eksposisi. Yang ketiga, membedakan fakta dan opini. Selanjutnya, teks eksposisi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu teks eksposisi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Ada yang tahu apa itu pengertian teks eksposisi? Ada yang tahu di antara kalian? Ya, silakan Ismayanti mungkin. Iya, benar sekali ya, bahwa teks eksposisi itu merupakan penyampaian pendapat suatu masalah atau argumen berupa bukti atau contoh yang logis ya. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian apa sih itu teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen, pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 4. Yang pertama itu gaya informasinya yang mengajak. Jadi cirinya itu harus mengajak. Dan yang kedua itu menjelaskan informasi-informasi tentang pengetahuan. Jadi isinya itu tentang suatu pengetahuan. Dan yang ketiga itu bersifat objektif dan natural. Yang keempat, menjelaskan disertai data-data yang akurat. Itu tadi ciri-ciri teks eksposisi ada 4 ya. Itu sifatnya mengajak, menjelaskan informasi pengetahuan, bersifat objektif, dan disertai data-data yang akurat. Selanjutnya itu struktur teks eksposisi. Ada 3, itu berupa pendapat atau tesis. Yang kedua argumentasi. Dan yang ketiga itu rekomendasi atau saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pendapat atau tesis. Pendapat atau tesis itu merupakan gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu menjelaskan secara mendalam tentang pernyataan pendapat
dan mengungkapkan fakta secara penjelasan dari argumen penulis. Dan yang ketiga, rekomendasi atau penugasan ulang. Itu berupa saran yang disampaikan penulis terdapat pendapat yang telah disampaikan. Jadi kita di sini bisa membedakan apa itu pendapat. Pendapat itu merupakan tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Argumennya itu berupa penjelasan secara mendalam tentang pernyataan fakta yang dijelaskan dari argumen penulis. Dan yang ketiga, rekomendasinya itu penugasan ulang. Itu berupa saran ya, yang disampaikan penulis atau pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita harus membedakan yang mana itu fakta dan yang mana itu opini. Kita jelaskan dulu tentang fakta. Fakta itu sifatnya objektif. Yang kedua, fakta itu merupakan kebenaran yang telah terjadi atau diuji. Yang ketiga, memiliki data akurat dan jelas. Contoh misalnya, telah terjadi penambahan kasus COVID-19 pagi ini sebanyak 12 kasus baru. Sampai saat ini, Senin 20 Juli 2020 sudah ada 720 kasus yang terjadi di kota ini. Itu tadi contoh dari fakta. Selanjutnya, opini. Opini itu bersifat subjektif, berarti kebalikan dari fakta. Fakta tadi itu objektif, sedangkan opini itu subjektif. Dan yang kedua, merupakan peristiwa yang belum terjadi. Yang ketiga, tidak memiliki data pendukung. Contoh misalnya, dia adalah wanita paling cantik menurut. Itu contoh dari opini. Jadi cara kita untuk membedakan fakta dan opini itu sangat mudah ya. Kita tahu bahwa fakta itu objektif sifatnya. Fakta itu merupakan kebenaran. Yang ketiga itu memiliki data yang akurat atau jelas. Sedangkan opini itu sifatnya subjektif. Yang kedua itu merupakan peristiwa yang belum terjadi. Jadi tidak mengada-ngada ya. Atau yang ketiga, tidak memiliki data pendukungnya. Ya, terima kasih. Sampai di sini materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.